Bab 193. Anggota keluarga Pramana lainnya memandang Rudy dengan penuh semangat. Rudy, kamu sengaja membuat kejutan. Kamu bilang tidak ada seorang yang diundang dari zona perang. Ya, Kak Rudy pasti sengaja tidak memberitahukan kita. Kemudian tiba-tiba muncul. Memberikan kejutan terbesar. Orang tua Rudy juga memberikan pandangan bangga mereka. Pria tua dan wanita tua itu sangat terkejut mendengar bahwa prajurit dari Brigade Besi Kunlun akan datang. Mereka berdua tertawa terbahak-bahak sehingga mata mereka hampir menyipit. Keduanya memandang Rudy dan berkata, "Rudy, kamu melakukannya dengan baik. Aku tidak menyangka kejutan akan datang satu demi satu hari ini. Kamu adalah kebanggaan terbesar nenek." Dalam keadaan seperti itu, Rudy harus mengakuinya. Jika tidak mengakuinya, khawatir nenek akan kecewa. Rudy berkata dengan berani, "Ya, itu benar. Nenek, ini aku rancang khusus untuk memberi kejutan pada kakek dan nenek." Denny Mathis di sebelah Rudy tercengang. Bukankah karena Dewa Perang Kunlun maka Kevin Turnage datang? Apa hubungannya dengan Rudy? Denny Mathis bertanya. "Ada apa ini, Rudy? Apa benar-benar kamu yang mengundang ke sini?" "Ya, Inspektur Denny. Aku pergi ke zona perang untuk mencobanya. Itu benar-benar berhasil." Berbicara bohong. Wajah Rudy tidak berubah sama sekali. Pria tua dan wanita tua itu berdiri untuk menyambutnya di pintu masuk aula. Wanita tua itu bahkan tersenyum dan berkata, "Aku tahu Rudy bukan anak biasa." Setelah berumur 30 tahun dia baru menunjukkan kemampuannya. Wajah wanita tua dan pria tua itu dipenuhi dengan kegembiraan. Kebanggaan dari hati. Amanda dan James melihat ini. Hatinya penuh cemburu. Tadinya, keluarga mereka adalah favorit wanita tua itu. Sekarang, semua perhatian beralih ke Rudy. Keduanya menatap Nathan dengan sedikit kebencian. Apa hebatnya membawa tembakau dan alkohol khusus dari Brigade Besi Kunlun? Lebih hebat mengundang prajurit Brigade Besi Kunlun. Mengikuti wanita tua dan pria tua itu, Rudy mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia bersumpah untuk bekerja keras untuk membuat semuanya nyata. Pada saat ini, Kevin Turnage dan lainnya sudah tiba di pintu masuk aula. Begitu dia melihat wanita tua itu, Kevin Turnage melangkah maju untuk memberi selamat kepadanya. Kevin Turnage, pemimpin pasukan Vigorous dari Brigade Besi Kunlun, dan 3 letnan memberi selamat kepada nenek. Berumur panjang, Billy Nair di sebelah Kevin Turnage melangkah maju dan berkata, "Billy Nair, Kolonel Resimen Zona Perang Selatan, memberi selamat kepada nenek." Melihat kedua kolonel itu, 3 letnan kolonel datang untuk memberi selamat kepada mereka. Wanita tua itu bertepuk tangan dengan penuh semangat. Mereka dari militer, dan mereka menganggap Kevin Turnage dan yang lainnya jauh lebih penting daripada Alan Woods, yang terlibat dalam politik. Terutama Kevin Turnage dari Brigade Besi Kunlun, divisi tak terkalahkan dari Neslandia. Ini lebih dari cukup. Beberapa orang dari Kevin Turnage datang untuk merayakan ulang tahun mereka. Pria tua dan wanita tua itu sangat senang. Hanya saja Rudy di belakang sedikit gugup. Takut ketahuan. Dia tidak berani menyapa sama sekali. Karena dia belum pernah bertemu Kevin Turnage. Rudy sengaja bersembunyi di belakang. Karena takut ketahuan. Wanita tua itu menarik Rudy ke depan dan bertanya dengan penuh harap. "Aku ingin tahu apa pendapat Kolonel Kevin Turnage tentang cucu aku, Rudy." Kevin Turnage tercengang. Hati berkata, "Wanita tua ini sangat aneh. Aku bahkan tidak tahu siapa cucu Anda. Apa yang harus aku komentari?" Namun yang terpikirkan adalah nenek dari istri Dewa Perang. Kevin Turnage dengan sopan berkata, "Rudy terlihat sangat tajam. Dan dia akan menjadi pilar negara di masa depan." Hahaha. Sungguh pilar negara. Mendengar bahwa Kolonel Kevin Turnage memiliki pendapat yang tinggi tentang cucunya, pria tua dan wanita tua itu tidak bisa menahan tawa. Bab 194. Keluarga Pramanaku punya generasi penerus. Orang tua Rudy sangat gembira sehingga mereka hampir menangis. Frankie, Theodore dan junior lainnya memiliki hubungan yang baik dengan Rudy. Dan mereka juga sangat bersemangat. Ruangan semarak dan suasana meriah. Karena pujian dari Kolonel Brigade Besi Kunlun. Sangat berwibawa. Pria tua dan wanita tua itu menjadi semakin bangga.
Dan mereka semua melupakan fakta bahwa Nathan memberikan tembakau dan alkohol khusus. James dan Amanda sangat tidak nyaman. Mereka awalnya pemeran utama. Favorit wanita tua itu adalah mereka. Tapi tidak berapa lama, pemeran utama berganti. Billy Nair, Kolonel Resimen, tersenyum dan berkata, "Aku telah mendengar tentang nama Rudy Pramana untuk waktu yang lama. Dan dia akan menjadi ajudan inspektur tim perlindungan khusus ketika dia berusia kurang dari 30 tahun. Masa depannya tak terbatas." Rudy juga sangat bersemangat. Meskipun itu kesalahan. Itu diakui oleh Kolonel Kevin Turnage dan Billy Nair. Kolonel Kevin Turnage. Kolonel Billy Nair. 3 letnan silakan. Pria tua dan wanita tua itu menyambut dengan hangat. Tetapi ditolak oleh Kevin Turnage. "Nenek. Kami di sini hanya untuk memberi selamat. Sekarang kami harus pergi." Wanita tua itu tampak terkejut. Apa Kolonel Kevin Turnage memiliki urusan mendesak lainnya? "Ya. Benar. Nanti. Dewa Perang kami akan memeriksa pasukan Vigorous yang kubawa. Jadi aku harus kembali dan bersiap," kata Kevin Turnage. Billy Nair mengangguk. "Itu benar. Nenek. Resimenku juga diperiksa. Kita harus bersiap." "Apa? Dewa Perang dari Brigade Besi Kunlun. Itu pasti seorang jenderal terkenal yang bersinar di medan perang." Wanita tua dan pria tua itu kagum. Tapi terlintas dalam pikiran. Wanita tua itu bertanya, "Pemeriksaan semacam ini. Kami tidak punya waktu atau kualifikasi untuk berpartisipasi. Bisakah Kolonel Kevin Turnage mengizinkan cucuku, Rudy, berkunjung untuk mendapatkan wawasan?" Kevin Turnage bimbang. "Tetapi setuju, ya, bisa. Pemeriksaan akan dilakukan dalam beberapa jam lagi. Rudy bisa menunggu pemberitahuan kami." Setelah setuju, wanita tua dan semua anggota keluarga Pramana sangat bersemangat. Jika Rudy mengunjungi pasukan Vigorous, itu akan setara dengan penyepuhan. Sejak itu, identitasnya telah mendapatkan secercah cahaya. Ini akan sangat membantu untuk kariernya di masa depan. Keluarga Pramana mengantar Kolonel Kevin Turnage dan lainnya pergi. Setelah itu, perjamuan ulang tahun dilanjutkan. Wanita tua itu tidak peduli dengan keluarga James. Paling-paling dia hanya berbincang sebentar kepada Nathan. Topik seluruh pesta ulang tahun berkisar pada Rudy. Nathan tidak peduli tentang ini. Dia menatap makanan di atas meja dan memakannya. Cara makannya sangat menjijikkan di mata orang lain. Seolah-olah Nathan belum makan selama seminggu. Terutama meja ini duduk Alan Woods, Teddy Woods dan tokoh besar lainnya. Dengan makan seperti ini, Nathan mempermalukan wanita tua itu. Wanita tua itu tidak senang ketika dia melihatnya. Melihat tembakau dan alkohol yang Nathan berikan, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Tetapi mata semua orang terfokus pada Nathan. Dalam acara seperti ini, itu benar-benar tidak senonoh. Karena dia disukai oleh wanita tua itu, dia seharusnya tidak mempermalukannya. Rudy akhirnya tidak tahan lagi. "Kakak ipar, bisa keluar sebentar? Ada yang ingin kukatakan padamu." Wanita tua itu melirik Rudy dengan setuju. Dia cukup pintar. Krisis teratasi. Nathan mengikuti Rudy keluar. "Katakan apa?" Nathan mengambil tusuk gigi sambil membersihkan giginya. Menghadapi penampilan malas Nathan, Rudy tidak sabar untuk memberinya beberapa pukulan. Tetapi dia berkata dengan senyum, "Kakak ipar, aku punya pertanyaan. Bagaimana Anda mendapatkan tembakau dan alkohol yang disediakan khusus oleh Brigade Besi Kunlun?" Bersambung